Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Aswamuddin dengan NIM 2301 010538. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai tingkat bunga. Oke, langsung saja. Di sini ada tingkat bunga. Definisi tingkat bunga. Tingkat bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas penggunaan dana untuk periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam presentasi tahunan. Ini merupakan harga yang dinyatakan untuk penggunaan uang atau modal. Selanjutnya ada jenis-jenis tingkat bunga. Yang pertama ada tingkat bunga nominal. Tingkat bunga yang dinyatakan secara belum memperhitungkan merupakan inflasi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak pinjaman atau investasi. Contoh, jika bank menawarkan deposito dengan bunga 5% per tahun, itu adalah tingkat bunga nominal. Yang kedua, ada tingkat bunga real. Ialah tingkat bunga yang sudah memperhitungkan faktor inflasi, menunjukkan daya beli sebenarnya. Pengembangan investasi dihitung dengan mengurangi tingkat bunga nominal dengan tingkat. Contoh, jika bunga nominal 8% dan inflasi 3%, maka bunga real adalah 5%. Yang ketiga ada tingkat bunga tetap atau fixed rate, ialah tingkat bunga yang nilainya tidak berubah selama periode, memberikan kepastian dalam pembayaran. Biasa digunakan pada KPR atau obligasi pemerintah. Contoh, KPR dengan bunga tetap 10% setara 15 tahun. Selanjutnya ada komponen biaya bunga. Yang pertama ada biaya dana atau cost of funds, biaya yang harus dibayar lembaga keuangan untuk mendapatkan dana, termasuk biaya deposito dan pinjaman antar bank. Yang kedua ada biaya overhead, biaya operasional dalam pengelolaan pinjaman, termasuk gaji karyawan dan biaya administrasi. Yang ketiga ada prime risiko, kompensasi untuk risiko gagal bayar, bervariasi tergantung kredibilitas pinjaman. Oke, saya lanjut. Faktor yang mempengaruhi biaya bunga. Yang pertama ada tingkat bunga, tingkat suku bunga, dasar suku bunga, acuan yang ditetapkan bank sentral seperti BI Rates di Indonesia menjadi dasar penentuan suku bunga perbankan. Ketika suku bunga acuan naik, biaya bunga pinjaman umumnya juga akan meningkat. Yang kedua ada kondisi ekonomi, situasi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar mata uang sangat mempengaruhi tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi biasanya mendukung kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, jangka waktu pinjaman semakin panjang. Periode pinjaman umumnya semakin tinggi tingkat bunganya karena risiko yang ditanggung pemberian pinjaman lebih besar. Pinjaman jangka pendek besarnya memiliki bunga lebih rendah dibanding jangka panjang. Oke, saya lanjut. Di sini ada penawaran dana. Apa sih penawaran dana? Penawaran dana adalah istilah yang merujuk pada jumlah dana atau uang yang tersedia untuk pinjaman atau diinvestasikan oleh pihak tertentu seperti individu, institusi keuangan, atau pemerintah. Bunga tertentu penawaran dana dapat muncul dalam berbagai konteks,
termasuk pasar keuangan, perbankan, atau investasi. Oke, selanjutnya ada permintaan dana. Apa sih permintaan dana itu? Permintaan dana adalah jumlah uang yang oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk pembayaran seperti untuk konsumsi, investasi, atau proyek pembayaran atau proyek pembangunan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penawaran dana dan permintaan dana. Yang pertama ada inflasi. Jika inflasi diperkirakan meningkat, bank sentral mungkin menaikkan tingkat bunga untuk mengendalikan inflasi. Pada gilirannya akan menurunkan permintaan terhadap dana. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral seperti suku bunga acuan dapat mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar. Misalnya, jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, suku bunga pinjaman di pasar akan cenderung naik, mengurangi permintaan untuk pinjaman. Risiko ekonomi. Jika ada ketidakpastian ekonomi yang tinggi, baik tingkat domestik maupun global, investor mungkin akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang lebih besar. Keempat, ada kondisi pasar keuangan. Ketika pasar keuangan sedang berkembang, lembaga keuangan akan lebih mudah mendapatkan dana dari masyarakat yang akan menurunkan tingkat bunga. Sebaliknya, dalam kondisi krisis atau ketidakpastian pasar, bank atau lembaga keuangan akan lebih selektif dalam memberikan pinjaman dan akan meningkatkan tingkat bunga untuk memitigasi risiko. Eh, Mungkin itu dari yang saya jelaskan mengenai tingkat suku bunga, penawaran dana, dan permintaan dana. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, kesimpulannya tingkat bunga memainkan peran sentral dalam perekonomian modern, berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya dan sinyal harga dalam pasar keuangan. Pemahaman mendalam tentang dinamika tingkat bunga sangat penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Tingkat bunga merupakan hasil dari interaksi kompleks antara biaya bunga yang ditetapkan lembaga keuangan dan dinamika penawaran serta permintaan dana di pasar. Jadi itu teman-teman yang saya jelaskan mengenai tingkat suku bunga. Semoga bisa dipahami dan mudah dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.